kemudian dirinya ini diperlakukan seperti itu? Kalau saya tergantung, Pak. Jadi sebenarnya bukan apa ya, bukan misalnya saya sendiri merasa suami memang termasuk orang yang mungkin lebih apa sih istilahnya tuh? Lebih dominan? Bukan lebih dominan, yang pengennya tiap hari gitu kan, pengennya berkali-kali, maniak gitu kan. lah. Maniak gitu. Dan saya mungkin nggak bisa ngatasin gitu ya. Menyerah gitu. udah stop gitu kan. Berarti menurut Bunda tergantung keadaan. Bila Bunda misalnya merasa punya kekurangan, jadi boleh. Iya, daripada dia jajan sana sini. Atau kondisinya kalau realistis seperti itu, ya sudah, kalau kamu ngakuin dirimu itu mania, ya bukan sama aku gitu, gimana? Maksudnya gimana? Bukan sama aku, itu pisah sama aku, dan kamu ya, cari juga, orangnya Pak. gitu. Iya, bisa juga. Kalau ini kan tadi berarti nanti Bunda akan live TikTok. Nungguin gitu, saya nungguin suami saya gitu. Enggak, saya sarankan gini, Bunda di jam-jam terakhir aja. Supaya tinggal sebentar. Kalau saya nggak milih live TikTok, Pak, saya milih minta kartu kreditnya, Pak. Saya belanja aja. Nah ini kalau Evi gimana? Kalau Bunda tadi kan sesuai dengan kondisi ini gitu. Shock kayaknya Pak, sama pikiran Bunda Pak. Jadi saya ngeblank mau jawab apa. Ya kalau saya sih karena pada dasarnya kan pernikahan ya Pak ya. Pernikahan itu kan kita berkomitmen untuk bersama-sama berdua. Kalau saya ngelihat dari sudut pandang Bunda tadi, ya nggak ada manusia yang sempurna kan. Artinya sempurna. Oh ya, yang semuanya, misalnya suaminya bergairah, kemudian terlalu bergairah, kemudian saya tidak terlalu, terus habis itu saya bolehin. Kalau menurut saya nggak bisa Pak. Nggak bisa gitu. ngasih permit seperti itu ya? Nggak bisa Pak. Kalau misalnya tadi saya lebih setuju kalau misalnya kita dalam pernikahan itu kita menerima kekurangan masing-masing, karena kan itu sebuah komitmen. Oh iya, saya ternyata nggak sebaik yang dia pikir, saya nggak sepinter yang dia pikir, mungkin gitu kan ya. Nah kemudian banyak kekurangan ya, kalau memang udah nggak setuju, artinya sudah kesepakatan kita sudah beberapa hal yang nggak oke, ya lebih baik pisah kalau saya. Karena saya lebih memikirkan ya rasa kemanusiaan lah. Saya manusia, kamu manusia. Kalau kamu mau dihargai, ya saya juga mau dihargai dalam. Nah kalau hubungan. Kasus kayak Bunda tadi kan mungkin bisa jadi menjadi terus kayak gini misalnya. Ini Bunda kemudian suaminya dengan alasan tadi ini sudah nggak bisa ngelayanin dengan sepenuh waktu gitu kan, karena 24 jam mungkin 10 kali atau 20 kali mintanya gitu, dan ini nyerah gitu. Itu kenapa ya? Kenapa poinnya ke situ ya? Nah kemudian ini kan diizinkan. Banyak poin. Nah ini kan diizinkan, akhirnya kan dia punya 2. Nah akhirnya yang kedua ini pun nyerah juga. Lalu diizinkan minta ketiga gitu kan. Ketiga pun kemudian gitu, jadi minta keempat gitu. Karena emang batasannya di agama 4 jadi enough ya Pak. Kalau enggak, berarti kalau dia sehari 10 kali dia bisa ke 10 kan. Jadi satu orang satu-satu gitu gilirannya. Iya, tanpa saya merasa itu direndahkan atau tidak gitu ya. Tapi kalau menurut saya sebagai perempuan sih, ya sih menurut saya sih nggak fair aja. Coba gitu. kita kembalikan ke Bapak. Misalnya Bapak dalam kondisi seperti tadi, Bapak yang maniak gitu. Bagaimana menurut Bapak? Nah, kalau saya ini harus dibicarakan berdua. Jadi kan tidak bisa diambil keputusan dari salah satu pihak. Salah satu pihak ya. Kedua, misalnya kalau kemudian kayak tadi posisinya Bunda gitu kan, kemudian Bunda punya ide, ya udah kamu kawin lagi gitu. Lah ini kan juga harus dibicarakan kan. Kenapa kok kamu pengen aku kawin lagi? Aku udah nggak punya ide kekuatan lagi gitu. Aduh nggak punya kekuatan gitu. Kekuatanku cuma bikinin teh aja gitu. ini kayaknya gue salah geng. Ini kita kan lagi mencoba cari dari berbagai sisi gitu kan, kemungkinan agak terlalu nyudut di luar dari berbagai kemungkinan. Dan ternyata nyerah gitu ya. Nah itu kan kalau dibicarakan misalnya, kalau itu menjadi satu masalah gitu, kemudian dibicarakan dan posisi pertama adalah pilihan karena tadi mengizinkan permit,
ini kan juga masih harus dicari lagi kan. Kalau misalnya saya tahu resiko konsekuensi dari sisi wanitanya seperti apa, kan nggak mengambil keputusan cepat seperti itu kan. Iya, karena kan jadi kembali ke kedua belah pihak. betul kan, harus pikir juga kan. Yang dipikirin itu kan bukan hanya masalah bisa menyalurkan hasrat yang berkali-kali itu kan, bukan hanya itu. Itu kalau keputusan seperti ini. Kemudian kan bisa juga mengambil alternatif lain. Alternatif lain itu yang menyebabkan libido itu lebih banyak itu apa gitu. Ataukah memang lingkungan, ataukah karena hormon, Pak, ya? Hormon. Lalu hormon, kalau kelebihan hormon kan solusinya bisa dengan banyak ya, bisa datang ke dokter dan segala macam. Atau karena lingkungan. Kalau lingkungan tadi kan lingkungan dia yang mungkin banyak alkohol, mungkin yang kemudian lingkungan sekitarnya itu memberikan rangsangan pada dia, sehingga kayak kemarin kita bicara di Armor Coffee, imajinasi. Iya, setuju. Sehingga setiap saat dia itu tertrigger untuk berimajinasi. Nah ini kan masalah juga kan. Iya, dan lingkungan juga menentukan itu ya, menentukan, Pak. Iya. Saya kalau laki-laki teman-temannya memang obrolannya hanya itu aja. Nah, mungkin di beberapa ya akhirnya beberapa orang tidak bisa mengendalikan imajinasinya. Tertrigger. Lah kalau mungkin lingkungan dia men-trigger untuk itu, kalau kemudian laki-lakinya ketika ngobrol sama perempuan-perempuan di luar, kancing bajunya pada dibuka, dia nggak bisa ngapain, otomatis kancing dong, Pak. Di rumah kan pusing kan melihat istrinya. Sedangkan istrinya nyerah tadi. Istrinya masih harus melakukan tugas rumah gitu kan. Itu menyerah. Jadi bukannya pakai kemeja yang hilang kancingnya, mau dasteran. Nah makanya kan hal ini mesti harus kita lihat secara kompleks ya, secara luas. Kita nggak bisa memutuskan hanya dari satu sudut pandang itu, kemudian dari memaksakan ego gitu. Nah kalau kayak kasus teman kita yang curhat kemarin, ini kan memaksakan ego kan. Egonya dia yang pengen melakukan itu. Lah sudah tanya sama istrinya belum? Kemudian sama sih, itu dengan kasus teman kita yang lain itu sama gitu kan. Yang kemarin juga bilang, nanti kalau saya tidak menikah lagi secara resmi Pak Agung, tapi saya jajan gitu, resikonya apa gitu? Apakah ada risiko secara energi kan? Pertanyaannya kan kemarin. Sama seperti itu. Jadi memang itu akar permasalahannya memang di imajinasi. Ya, Pak? Di imajinasi. Jadi, nah, imajinasi ini kan triggernya banyak. Iya. Orang yang punya uang lebih, lingkungan mendukung, dan dia nggak tahu uang lebihnya itu mau dibuat bermanfaat apa. Kan sebetulnya kan bisa kan, bermanfaatan kan bisa dipakai untuk kegiatan pendidikan, untuk support masalah-masalah yang bermanfaat. Karena banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah juga banyak. Atau mungkin itu dianggap nggak menyalurkan, Pak. Jadi mungkin padahal kan kalau dia misalnya energinya itu berlebih memberikan hal itu, dia kan mungkin bisa berolahraga, atau maksudnya mengalihkan itu ke hal-hal lain yang lebih produktif gitu. Iya, karena tadi kan, karena imajinasi itu kan dipicu oleh berbagai macam hal. Kita tadi bicara tentang lingkungan, ini kan uang. Ketika uangnya sudah banyak, akhirnya kan pikirannya liar kan. Oh, aku bisa beli ini, bisa beli ini, bisa karena beli merasa ini. mampu. Karena merasa mampu. Ini kan trigger kan. Coba kalau dia nggak punya uang, berimajinasi nggak? Ya berimajinasi, tapi mungkin nggak diselesaikan dengan cara seperti itu. Iya, kan karena ini merasa punya kemampuan kan. Punya kesempatan untuk membeli apa aja dengan uang. Dan ini kan salah satu trigger. Nah makanya ketika orang uangnya banyak kan, kalau dia bisa berpikir hal-hal yang bermanfaat dengan uang itu, setidaknya kan bisa meminimais imajinasi liar ini. Coba disalurkan ke HFT kita ya. Bisa manfaat banget itu. Mendukung kegiatan apa sih namanya ya, yang berbau yang bermanfaat lah untuk pendidikan. Atau apa ya, kegiatan sosial lah, banyak kan kegiatan sosial kan. Banyak banget yang bisa dilakukan sebenarnya. Nah kalau kembali ke shock culture tadi, jadi ini kan kita bicara tentang shock culture, kembali lagi ke perkawinan jiwa. Nah kalau itu termasuk shock culture nggak Pak? Misalnya gini, tadinya laki-laki yang apa ya, nggak punya uang ke lelaki yang punya uang, atau laki-laki yang tiba-tiba bercerai, bukan laki-laki ya, pasangan tiba-tiba bercerai, itu juga shock culture Pak. Shock culture karena ada budaya yang berbeda. Tadi budayanya yang pertama kan belum punya uang,
atau punya uang tapi ngepas lah. Iya. Jajan di warteg, Iya. pulang. Lah ini tiba-tiba Uangnya banyak. uangnya banyak. Berlebih lah. Gajinya atau posisinya tinggi, perusahaannya makin sukses, kan uangnya berlebih kan. Iya. Jadi dia bisa makan di mana aja, bahkan buat makan aja lebih kan. Jadi wah, siapa yang mau aku ajak makannya? Iya. Begitu. Karena lebih kan uangnya. Itu kan trigger kan. Iya. Nah maka kalau kemudian kita bisa berpikir bahwa semua hal-hal yang kita dapat lebih ini bisa menjadi lebih bermanfaat bagi orang banyak, paling tidak kan meminimasi trigger itu. Kalau tadi shock culture, kalau dari nggak punya uang kemudian dari punya uang nggak punya uang, atau dari punya pasangan terus pasangan kemudian nggak punya pasangan. berpisah, itu kan budayanya kan jadi budaya yang berbeda juga kan. Yang tadinya di rumah ada orang bisa bicara misal, walaupun mungkin dari dulu juga nggak curhat-curhat juga ya, tidak dijadikan teman hidup mungkin ya. Setelah pisah baru ngerasain kok aku sepi gitu kan. Kasihan amat. Dulu ceritanya sama siapa ya? Nah itu kan jadi merasa dia punya budaya yang berbeda dan kembali men-trigger imajinasinya kan. Iya. Kalau aku sendiri nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang larang, berarti aku bisa ngapain aja nih. Iya, Ini kan iya, trigger kan. Merasa itu. Trigger. Jadi imajinasi itu ya. Akarnya adalah imajinasi. Pikiran liar. Pikiran Pikiran liar liar. kita sendiri. Makanya nanti kalau di Jakarta ini kita ngadain detox, ikut detox. Tuh, Iya. betul sekali. Kita selesaikan dari akar masalahnya. Ya, kalau uangnya lebih, bayar 5 nggak apa-apa. Ya. Ya kan bermanfaat Iya, ya. bermanfaat. Daripada teman-temannya nggak bisa ikut kan, iya. tadi Kan bisa. cewek-cewek tadi nggak bisa diajak kan. Iya, dan di ruang diri ini kan berlaku subsidi silang ya Pak. Hmm. Kita Iya. membantu Iya. orang-orang yang memang membutuhkan tapi belum ada dana. Kan bisa dibuat seperti itu kan, Iya. jadi Iya. bermanfaat. Jadi lebih bermanfaat. Jadi inilah Jakarta sekarang jam. Nah, sepertinya kita udah harus balik ke Jakarta ini Pak. Ya, Iya. kita balik ke Jakarta. Kita kemarin di hotel yang berbeda, ini hotel berbeda. Paling tidak teman-teman juga tahu Keadaan ini Jakarta. di Jakarta, Bandung. Jakarta Suite Bandung. Baik, kalau gitu kita sapa mereka untuk yang terakhir Yes. sebelum kita balik. Oke, teman-teman, mari kita lihat kembali apapun alasannya untuk melakukan perpindahan budaya agar tidak terjadi shock culture, tidak terjadi shock budaya. Ini kan bisa terjadi di mana aja kalau itu tadi Iya. ngomong ya. Dari desa ke kota, dari kota ke desa, dari yang nggak punya pasangan ke punya pasangan, dari yang punya pasangan ke nggak punya pasangan, Dari yang punya uang. dari yang punya uang jadi nggak punya. Dari yang nggak punya uang ke punya uang. Banyak hal ya. Iya. Yang menyebabkan pikiran liar. Yes. Liar nggak apa-apa, tapi bermanfaat. Ya, setuju. Tapi nanti itu jadi panjang lagi kalau ada yang argumen, loh kan saya punya istri banyak itu bermanfaat Pak. Oh iya. Iya, iya. Iya kalau Iya, yang iya, iya. kalau yang dinikahin nenek-nenek itu mungkin manfaat lah Pak. Iya. Setuju, Nenek-nenek yang setuju. sendirian itu. Kalau yang dinikahin masih muda, ya itu manfaat bagi Iya, dirinya manfaat, kan. ya. Manfaat juga sih Iya, Pak. kan? Iya, Manfaat buat juga, dia. iya. Manfaat juga Bun, catet. Ya udah, ini kalau lanjut ini Lanjut lagi kayak lama. panjang Panjang, lagi nih. panjang. Balik ke pasangan Jadi- jiwa nanti. Sampai ketemu lagi Sampai- teman-teman semuanya, sahabat semuanya, teman ngopi, kita bisa ngopi di mana saja. Ngopi dulu.